menceritakan nih pengalaman semasa kecil hingga perjalanan hidup sampai detik ini umur 19 tahun dan tahun depan 20 tahun dan tentunya. Nah, untuk itu kita akan mengulas bersamaku nih mulai dari cerita waktu kecil, rasa susah, senang yang kita jalani selama hidup ini. Karena dalam agama ini kita sudah diajarkan bahwa kita itu hidup hanya untuk numpang makan, numpang minum saja. Jadi apa aja sih kebaikan yang sudah kita lakukan selama hidup ini? Nah, sebelum itu kenalin dulu namaku Syadza. Di sini akan menemani cerita hari ini tentang pengalaman kehidupan. Nah, oke, langsung saja nih teman-teman. Jadi, dulu waktu kecil itu aku itu hampir berdekatan nih umurnya sama adikku. Nah, adikku ini cowok, teman-teman. Nah, dia itu jenjangnya cuma 2 tahun nih dari aku. Saat ini dia duduk di bangku kelas 2 SMA. Tapi adik aku ini ada kelainan, jadi dia itu disabilitas berkebutuhan khusus. Dia ada masalah di IQ-nya. Jadi dia itu kesulitan ngomong, kemudian dia memahami itu memang sedikit sulit. Nah, jadi dulu waktu aku lahir nih, nah itu kan sekitar umur 2 tahunan, itu adikku juga lahir. Nah, otomatis kan berarti orang tuaku fokusnya harus dipisah nih, adikku atau aku. Nah, jadi di sini, nah itu mulai sebagai bentuk kemandirianku itu sudah dilatih. Jadi pada waktu itu kan adikku pastinya membutuhkan hal lebih yang dari orang tuaku, membutuhkan rasa sayang lebih dari mereka karena memang kan ada istimewanya dari adikku itu. Nah, di situ aku tuh mulai sendiri, teman-teman. Jadi aku tuh dulu bahkan orang tuaku tuh bilang waktu itu aku itu apa-apa itu sendiri, mulai dari makan itu aku dulu ambil sendiri, yang lainnya itu diambilin, aku ambil sendiri. Kemudian waktu aku nangis, yang lain dikasih apa gitu biar dia diam. Kalau aku enggak, kalau aku nangis ya udah nanti bapak diam sendiri. Nah, itu mulai terbentuk rasa kemandirian aku sendiri, kayak apa-apa aku harus bisa sendiri kayak gitu. Karena dulunya tuh memang sudah diberi pengertian bahwasanya kamu harus lebih mandiri, soalnya adik kamu ini ada membutuhkan perhatian khusus dari orang tuaku gitu. Nah, jadi di situ aku mulai apa-apa sendiri, makan sendiri, bahkan aku itu sempat dititipin di saudara aku waktu kecil dulu. Kayak misal ibu aku kan waktu itu adik aku sempat kejang ya, jadi di situ adik aku apa-apa kan orang tua, jadi yang jagain kan orang tua selalu ya, hampir 24 jam itu berarti kan aku harus dijaga sama aku, kayak makan, dibantu kayak makan, gendong gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu aku udah mulai naik di bangku TK. Di bangku TK itu kan pasti teman-teman kalau mau pertama kali sekolah itu kan diantar ya sama orang tua, diantar, terus ditungguin, terus mau jajan ditemenin. Kalau aku dulu enggak sih, memang sedikit sedih dengan suasana, dengan keadaan seperti itu, tapi yang mau bagaimana lagi, karena aku juga harus ngerti, karena adikku juga lebih butuh perhatian mereka. Dan di situ aku kayak apa sendiri, naik itu cuma diantar, kalaupun nggak sempet ngantar nih, itu biasanya dititipin. Kan ada salah satu guruku itu dia tetanggaku juga sih sebenarnya. Nah, di situ aku juga dititipin, kemudian cuma diberi sapu, habis itu yang sendiri karena sempet rasa kayak kenapa ya kok aku nggak sama orang tua, kan teman-teman sama orang tua, kenapa aku enggak, tuh pasti ada rasa seperti itu. Terus kayak sempet sedih, kayak kenapa ya kayak orang lain itu apa-apa sama orang tuanya, kenapa aku enggak gitu. Tapi karena ya udah, karena kan dari kecil emang seperti itu, ya udah lama kelamaan juga jadi kebiasaan.
Dan di situ aku mulai jajan sendiri, makan sendiri, bahkan sempat waktu itu pulang semuanya udah pulang, temen-temen udah pulang semuanya. Di situ tinggal aku aja sih. Terus di situ guruku tadi bilang, kok belum dijemput? Terus aku bilang, oh iya belum dijemput, kayaknya mamaku lagi itu bu, lagi nenangin adek, lagi mau tidurin adek gitu. Terus oh ya udah bareng ibu aja. Di situ diantar lah. Terus di situ aku kayak sempet bilang, loh kenapa aku nggak dijemput? Terus bilang si orang tua, kan kamu udah mau bilangin kalau apa-apa itu kamu harus lihat sendiri, soalnya adik kamu ini kayak gini gitu. Terus akhirnya aku sempet kayak ada rasa marah gitu kan, karena memang anak kecil kan ya. Terus habis itu oh ya udah deh gitu, sempet ada rasa marah dan kecewa, tidak terima gitu, memang ada. Terus kan alhamdulillahnya kebetulan aku dari kecil itu sudah banyak mengikuti lomba seperti lomba mewarnai, lomba kayak senam gitu. Nah kebetulan waktu itu beberapa kali itu ada event lomba, itu orang tua nggak bisa ikut. Itu aku masih kayak oh ya deh nggak apa-apa, nggak bisa ikut kayak gitu. Nah terus ada satu momen itu aku ikut senam sama teman-temanku banyak, kalau nggak salah ada 5 kalau nggak 6 orang. Itu di kayak apa ya, senam bersama gitu. Nah itu ada momen disuruh bawa orang tua, karena orang tuanya itu akan dari luar ya, itu akan mencari anaknya kayak gitu. Nah terus aku bilang nih sama ibuku, mamaku, ma nanti ikut ya, soalnya ada semuanya bawa orang tua, semuanya bawa ibu, nanti ikut ya, nggak apa-apa deh, nggak tepat waktu, pokoknya nanti ikut. Terus aku bilang, wah nggak bisa deh kayaknya gitu, pokoknya kayaknya intinya nggak bisa. Terus aku bilang, ikut deh, bentar aja kan mama udah nggak pernah ikut, sekali aja ikut gitu. Terus akhirnya beliau bilang, iya deh insya Allah nanti ikut. Terus akhirnya aku dititipin seperti biasa, aku dititipin di guru aku. Terus pas waktu senam, habis senam nih, habis dapet jajan, habis itu ada skin yang kayak orang tua ke anaknya seperti itu. Nah waktu itu semuanya udah pada datang nih, semuanya pada dipeluk sama orang tua. Terus aku gini loh, aku kok belum dateng ya? Apa oh iya deh kan tadi aku bilang nggak apa-apa deh telat-telat dikit gitu. Terus kok lama banget. Terus aku noleh nih ke belakang. Terus ada ibu guru tadi. Terus aku bilang gitu, bu kok mamaku belum datang ya, apa memang nggak datang? Terus gitu. Terus ya namanya juga kayak guru kan pasti ada rasa ibanya gitu kan. Terus ibu guruku bilang gini, oh iya mungkin adiknya rewel di rumah, nggak apa-apa deh. Terus akhirnya aku itu mulai kecewa banget. Terus kayak kenapa kok nggak nyempetin waktunya dikit aja buat aku gitu. Terus akhirnya ibu guruku nih yang peluk. Terus nggak apa-apa sama ibu aja, sama aja kok. Terus aku itu udah diem, terus kayak nggak mood gitu, karena kan semuanya sama ibunya, aku cuma sama ibu gurunya aja gitu. Di situ pulang itu kita semua itu ditraktir makan sama ibu guru tadi. Nah waktu itu semuanya kan makan ya otomatis sama orang tuanya. Terus aku sama ibu guru tadi, cuma sama ibu guru, kalau nggak salah ada tiga ibu guru yang dampingi. Nah itu aku sama mereka. Di situ pas makan bakso, aku tuh makan cuma 1 pentol aja. Terus kok aku ngerasa kayak oh ibuku di rumah udah makan, ini belum ya. Akhirnya aku cuma makan 1 pentol aja guys. Di situ ditanyain sama ibu guruku, loh kenapa kok nggak dimakan, nggak enak? Terus aku bilang, enggak deh bu, dibungkus aja boleh nggak, soalnya ibu juga belum makan ini kayaknya gitu. Terus ibu guruku akhirnya kayak walah nggak apa-apa, makan aja nanti dibungkusin lagi, bilang gitu. Terus akhirnya aku tetap nggak mau makan sih, cuma tetap dibungkusin aja. Situ pulang aku kayak ada rasa kecewa, aku iya sih salaman, terus itu udah langsung ke belakang gitu. Di situ guruku tadi bilang kayak banyak gitu,
ibu kenapa nggak datang, anaknya ini, terus habis itu ini ada bakso tadi pinter, dia ingat sama ibu gitu. Terus akhirnya ibu kayak ada mungkin ada rasa kayak nyesel, terus kayak sedih juga karena kan aku juga tahu sih ya perasaan beliau karena harus sedih di adikku tadi, terus juga nggak sempet ada waktu buat aku gitu. Aku juga memahami itu. Nah terus aku udah terbiasa nih sendiri, apa sendiri, kemudian lomba-lomba sendiri. Bahkan waktu itu naik sepeda aku bilang gini, bu aku belajar naik sepeda dong. Terus ibu kan sambil gendong adik, terus beliau bilang nggak usah deh, belajar sendiri aja. Nah, di situ aku mulai belajar sendiri, aku bisa. Terus aku bilang ya seneng kan ya pasti, ya aku bisa bu, aku bisa naik sepeda sendiri, aku sendiri gitu. Terus oh iya ya udah apa sih, aku tuh kayak sedih banget ternyata kayak perjuangan aku tuh kenapa ibuku gak bisa melihat perjuangan aku gitu. Di situ ya udah terbiasa kayak kamu sendiri, terus ikut lomba juara seperti biasa, apa jalannya diambil kan waktu itu. Terus menjadi waktu SD, jadi aku waktu SD juga sama kayak apa itu ya memang sendiri, cari-cari sendiri, belajar itu berapa sendiri. Beda sama kakak, aku juga punya kakak. Nah dia tuh juga belajar biasanya diajari mama. Kalau aku ini mulai dari SD itu sudah belajar sendiri, dari kecil sih udah belajar sendiri. Habis itu mulai SD itu belajar sendiri, waktu sendiri, kayak ini sendiri. Terus akhirnya banyak apa kayak menangin lomba atau kompetisi gitu, sempat beberapa ikut kayak olimpiade gitu. Di situ kayak juara kelas. Terus juara kelas kayak ibuku bilang, oh iya nak, kayak bilang ke orang-orang, iya itu juara gini-gini, nggak pernah kok aku ngajari dia belajar sendiri gitu. Memang ada rasa kayak bangga gitu, tapi kayak ada rasa kayak tapi ini hasil aku sendiri. Kemudian kayak kalau ibu bilang kayak kamu gini aja, tapi ada rasa kayak aku itu kayak apa ya istilahnya itu memberontak gitu. Kayak aku bilang, loh kok aku sendiri, jangan diatur, aku udah kebiasaan dari kecil sendiri, jangan ngatur hidup aku gitu. Terus mulai kayak kan dari SD ke SMP itu kan biasanya ada beberapa jalur kan dulu, kayak zona, terus prestasi. Nah aku kebetulan jalur teladan. Nah itu cuma diambil 2 orang, aku sama temen. Terus ada orang bilang, loh kok bisa masuk teladan? Terus ibu bilang, iya soalnya dia ini kayak pinter, terus jadi dia tuh selalu ikut lomba kayak gitu. Memang kan dilihat dari berdasarkan itunya tadi, betul seperti itu. Nah, di situ aku kayak loh ibu tahu apa kayak gitu tentang aku kayak gini tuh, sudah mulai ada kayak aku merasa marah gitu. Terus jangan ikut campur gitu. Beberapa perjalanan senang, suka, rasa senang, rasa duka yang aku alami itu ternyata banyak sekali perjalanannya. Mulai dari kayak aku kecil, ternyata itu melatih kemandirian aku. Terus melatih aku harus menerima, belajar menerima. Kemudian aku juga mulai apa-apa sendiri, melatih kemampuan sendiri, walaupun memang ada rasa bingung, terus ada rasa kayak marah, kemudian rasa aku ada bangganya sendiri karena aku bisa berdiri sendiri gitu. Kemudian ada beberapa kebaikan yang aku lakuin secara gak langsung, kayak misal aku merelakan waktuku. Mungkin ya memang adikku lebih butuh sih, cuma ada rasa kayak marah gitu beberapa kali kayak tidak terima. Tapi itu juga melatih bahwa semuanya ini yang aku dapatkan, yang ada dalam hidupku itu gak semuanya sesuai sama yang aku impikan, yang aku idam-idamkan. Itu semuanya tidak seperti yang aku ekspektasikan. Ada realita yang memang harus aku terima. Nah, di situ aku juga mulai belajar bahwa seperti yang aku lihat dari orang tua aku juga belajar bersyukur. Kemudian aku belajar menerima.
Jadi apapun yang memang cobaan yang dikasihkan kita itu adalah bentuk rasa sayang yang Maha Kuasa kepada kita, karena Allah itu mempercayai kita bahwa kita itu kuat dalam menjalani cobaan ini. Dan aku sendiri juga begitu, ada banyak kekurangan dan kelebihan dari aku sendiri, tapi dengan didikan dan juga kehidupan yang memang aku jalani dari kecil hingga saat ini, itu alhamdulillah banyak sekali pengalaman, peristiwa yang membuat aku sadar bahwa hidup ini isinya ya memang harus mencari banyak sekali kebaikan, banyak sekali rasa bersyukur, kemudian dan terutama seperti patuh ya kepada orang tua itu, karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, ridho ibu. Nah, dengan kemandirian dan rasa apa-apa itu sendiri itu dapat menjadikan aku pribadi itu lebih menyayangi diri aku sendiri, kemudian lebih lebih menghargai diri aku sendiri, dan tidak lupa juga memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, terutama kayak ada tetangga nih, misal kayak aku nih mengalami kayak aku kayak hampir 2 tahun gitu jarak umurnya, itu aku kayak inget masa kecil. Terus aku juga bilang ke kayak teman-teman gitu, kayak anak-anak gitu, kayak bilang gak apa-apa, sayangi adik aja, kamu pinter, biasanya anak kayak kamu ini pinter, gak apa-apa, papa sendiri hebat, keren. Dengan peristiwa yang aku alami dulu itu menjadi motivasi untuk aku sendiri dan bisa aku salurkan kepada orang lain. Nah, itu teman-teman cerita dari aku, cerita singkat sih dari aku dari mulai kecil hingga saat ini. Nah, dari kesimpulannya dari cerita aku tersebut itu buat teman-teman juga bisa refleksi diri dari apa yang sudah kalian perbuat dari kecil hingga menyentuh umur yang ini. Udah apa aja yang kalian lakukan, kemudian beberapa kayak pembelajaran yang dapat kalian, yang baik bisa ditingkatkan dan yang buruk bisa dijadikan pelajaran. Nah, dari cerita aku sendiri itu pembelajarannya bahwa setiap kehidupan itu pasti ada lika-likunya, dan pasti untuk diri pribadi itu pasti banyak sekali cobaan, dan yang membantu kita, yang membangkitkan kita itu juga diri kita sendiri. Orang sekeliling kita itu menjadi support sistemnya, kita yang memberdirikan, kita yang menegakkan bahwa kita itu memang bisa. Nah, oke, itu saja teman-teman yang dapat aku sampaikan. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi cerita yang bisa bermanfaat, dan kalian juga bisa menyadari bahwa hidup ini itu bukan hanya sekedar untuk berfoya-foya, kemudian hidup untuk permewahan, tapi juga mencari jati diri, kehidupan amal baik tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari aku. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.